biasa dipisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara istakbaru dengan anha. Jadi kalau mau wakaf, mau tanafus, sampai wastakbaru anha. Nah itu. Ini yang harus perhatikan. Jadi di mushaf ini sudah mengenalkan tamamul kalam. Jadi potongan-potongan ayat dari mulai motot angka 1 sampai 204 itu sudah masuk kepada tamamul kalam. Paling tidak murakabat, paling tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa berdasarkan yang kedua berdasarkan awal ayat atau bahasa asalnya, bahasa awal urusul ayat, pertama ayat. Jadi al-wukuf inda urusil ayat. Jadi tatkala memulai awal ayat kita harus wakaf. Ya, kita besarkan riwayat. Ini bagian dari ilmu qiraat. Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya, bagian dari ulumul Quran itu ada ijazil Quran. Keistimewaan Al-Quran. Pertama, tartibun nusul. Oh iya, yang pertama tartibul makhud. Tartib yang di maksud itu istilahnya, jadi maksudnya tartib makhud terdiri dari dua, tartibul ayat dan tartibus surah, susunan ayat dan susunan surah. Ini susunan ayat ini merupakan tauqifi, bahasanya tauqifi, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala mulai malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Penyusunannya itu dilakukan tiap bulan Ramadan. Jadi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah tiap Ramadan untuk menyusun ayat yang turun pada tahun-tahun itu. Sampai di akhir Ramadan malaikat turun 2 kali. Tatkala Rasulullah menyusun ayat lalu kurang tepat, malaikat mengatakan doa batahara, letakkan ayat ini setelah ini, atau doa ayat kaza ba'da kaza, letakkan ayat ini pada ayat ini. Ini jadi penyusunan ayat yang Rasulullah pada itu disebut ardoh. Pada selatan itu yang kemarin itu Ibu Rita bisa pesan sini. Berita yang udah dikasih linknya, tapi nggak tahu udah masuk belum? Bagaimana masuknya? Bu Rita ada nggak? Mana ada? Ada. Belum Pak. Bu Ririn belum ada, belum masuk. Ada juga Bu Rini, Bunda Rini. Sudah di Bunda Ririn yang masuk. Sudah. Oh ini udah nanya, sudah ditunggu. Oh masuk sekarang. Jadi tartibul ayat itu sudah tauqifi. Jadi dari tiap surat ada tartib ada tauqif, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala mulai malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat akurat Quran itu. Susunannya aja dari Allah Subhanahu Wa Taala susunan ayatnya. Kemudian berikutnya adalah kedua tartibus surah. Ini susunan surat. Surat ini sebagian dari istiadat sahabat, sebagian petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, ini. Bacaan Al-Quran dalam sholat harus mengikuti tertib ini. Bila tidak, sholat bisa makruh. Maksudnya, kita baca Quran, surat-surat yang panjang itu, bukan surat panjang, maka harus berdasarkan susunan ayatnya, susunan ini. Demikian juga suratnya. Jadi kalau umpamanya kita membaca
di rakaat pertama membaca akhir surat Al-Baqarah, maka di rakaat kedua harus yang sebelahnya. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Begini, di rakaat pertama membaca surat Ali Imran, rakaat kedua membaca penghujung surat Al-Baqarah, itu keliru. Kemudian tadi itu kata kita. Jadi berhati-hati dengan tadi wakaf pada tiap ayat belum kita terangkan. Jadi ada kadang-kadang ada pengulangan yang memotong ayat itu juga sebenarnya harus dihindari sebetulnya, walaupun harus dihindari itu. Sebab ada ketentuan tadi setiap awal ayat itu harus wakaf. Nah, jadi sekarang tadi tartubul ayat. Sekarang tartubus surah. Jadi kalau banyak surat mufassal, surat pendek, itu juga sama, dalam surat harus berurutan susunannya. Jadi kalau umpamanya di rakaat pertama membaca surat An-Nasr, di rakaat kedua harus sesudahnya. Surat Al-Lahab itu. Dan selanjutnya, nah ini diterangkan dalam tafsir Ahkam, di Rawul Bayan. Bila kita meninggalkan ini, termasuk meninggalkan adab Quran. Adab besar, adab Quran, adab dalam membaca Al-Quran. Nah, itu ya. Sudah, nanti kalau pertanyaan ditampung saja. Kemudian yang keduanya, yang berikutnya tartibun nusul. Jadi tartibus ini diperlukan dalam menetapkan hukum dan istinbat. Ini tartibul ini berdasarkan riwayat. Kita ambil contohnya ya. Antara tartibul ayat dengan tartibun nusul. Buka surat Al-Baqarah. Ini kita langsung aja ke Qurannya supaya mudah kita bisa ingat membetulkannya. Bisa mudah memahaminya. Di surat Al-Baqarah ayat, nah kita lihat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 234. Bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 240. Ada 200 dan 240. dengan 240. Iya, Pak Ustadz, dibandingkan. Bagaimana? 234. 234. Nah, sudah dibuka. Walladzina yatawaffawna minkum. Awal aja sama. Walladzina yatawaffawna minkum. 244 dengan 250 sama awalnya. Walladzina yatawaffawna minkum. Wa yadharun azwaja sama wa yadharun azwaja. Bedanya di ayat 24 itu ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Di ayat 240 wasiyatan li aswajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini di susunan tartibul ayatnya ayat 243 ternyata lebih dahulu. Ayat 240 belakangan itu Mariat. Tapi di tartibun nusul itu terbalik.
yang 240 itu turun lebih dahulu dan yang 234 turun belakangan. Isi pakai pisau Pak. Hah? Pakai pisau bisa dicek. Itu isinya tentang istri yang ditinggalkan wafat oleh suaminya. Di ayat 2 saya dulu kan, di ayat 240 itu istri yang ditinggalkan oleh suaminya harus berwasiat kepada suami. Jadi suami harus berwasiat kepada istrinya. Jadi suami-suami yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu harus berwasiat kepada istrinya agar selama 1 tahun itu tidak nikah. Artinya iddah yang ditinggalkan wafat oleh suaminya baru bisa nikah kalau sudah 1 tahun. Ini turun lebih dahulu ayat ini. Baru turun berikutnya yang 234 di sini. Di sini ya tarobas nabian husina arbat asyuasro. Harus menunggu membersihkan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Jadi ada perbedaan. Di ayat ini istri yang wafat oleh suaminya masanya 4 bulan 10 hari. Terjadi pada ayat ini nasih mansuh. Nah ini, jadi pentingnya tartibun nuzul itu diantaranya untuk menentukan hukum berdasarkan nasih mansuh. Jadi ayat yang 240 substansi hukumnya diganti dari 234. Jadi yang berlaku sekarang adalah iddah istri yang diwafat suami adalah 4 bulan 10 hari, bukan 1 tahun. Nah ini pentingnya tartibun nuzul. Lalu sekarang udah itu aja gitu. Yang di ayat 240 yang berlaku hukumnya adalah ghairu ikhraj. Ini berlaku untuk semua istri yang pada masa iddah. Ghairu itu maksudnya tidak boleh keluar rumah, namanya ihdad. Jadi istri yang tinggal wafat oleh suaminya tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah. Nah itu. Nah ini pentingnya tartibun nuzul. Jadi ini berdasarkan riwayat. Ini salah satu contohnya. Banyak contoh lain lagi kalau kita lihat. Ini nanti masuk ke tafsir. Bila tidak akan keliru cara menetapkan hukumnya. Nah ini contoh tartibun nuzul. Nah, berikutnya yang termasuk ijazah Quran itu adalah huruf muqatta'ah. Itu bisa kita lihat di Muqaddam halaman 29. Halaman 29. Ini huruf muqatta'ah ini bukan bagian dari mu'irab, bukan bagian dari nahwu, bukan bagian dari sorof. Ini ijazah Quran. Jadi kalau dibahas secara nahwu tidak tepat. Ini tujuannya untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab diturunkan di kalangan orang Arab yang mahir berbahasa Arab, tapi mereka tidak menemukan huruf-huruf seperti ini di bahasa mereka. Nah inilah disebut ijaz. Jadi kalau bahasanya tahaddal arabu an tahadda al arabu al an mu'aradatihi. Jadi orang Arab terbatas tidak berkemauan untuk menampilkan yang sama dengan Al-Quran. Nah ini tujuan dari salah satu tujuan ijazah Quran. Jadi, lalu mananya juga Rasulullah tidak mengungkapkan kepada kita. Semua para membahas mengatakan Allah a'lamu bimuradih. Paling juga ada takwil bukan tafsir. Ini yang ada di muqaddam. Kita dengan muqaddam ini akan paham mana bagian ijazah Quran, bagian dari ilmu Quran.
Terus ini ada ke atas balik ya. Naik. Ini dia. Oh. Yang ini. Nah, Nah, ini nah. Nah. Oh iya iya. Dia bukan ya. Kita masih satu lagi. Ulumul Quran. Yang bawah. Nah. Di atas sedikit ziyadah. Nah, nah. Ziyadah. Nah, udah cukup. Nah. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Verb yang ketiga. Tajazul Quran kita masuk marsumul khatti. Itu khatti itu hanya dua, yang satu ada th lagi harusnya. Th. Tok dua-duanya, bukan tok dengan tak, tapi tok kedua-duanya. Cara penulisan Al-Qur'an. Ini bagian dari, jadi ada cara tersendiri penulisan Al-Qur'an itu. Yang pertama, kitabatul hamzah. Cara penulisan hamzah. Bisa kita lihat pada muqaddam halaman 38 baris ke-11, 12 dari atas. Halaman 38 baris ke-11. Jadi angka potot nomor 82. Nah, jadi 38 baris ke-11 dan ke-12. 12. Itu tertulis fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu ada alif, mim, sudah mim, ada alif, tapi mimnya kasrah. Ketentuannya kalau sebelum alif harus fathah. Ini kasrah, dibaca mi'ati. Nah ini bukan dibaca ma, dibaca ma. Nah ini namanya marsumil khatti. Penulisan Al-Quran itu, apalagi di mashaf, di buku-buku pun sebaiknya mengikuti marsumil khatti. Itu diantaranya. Banyak lagi contoh-contoh lain. Contoh di antaranya ada kata rahmati, rahmat, nikmat. Nah itu kadang-kadang tak marbutoh, kadang-kadang tak maftuhah. Itu semua tulisan ini punya makna dikaitkan dengan tafsir. Itu contoh. Tapi di sini hanya contohnya. Ini baru sebagian saja. Jadi kalau masuk ke Quran akan kita temukan banyak ragam besar penulisan Al-Quran. Kemudian contohnya lagi banyak penulisan, banyak contohnya. Itu contoh. Yang kedua itu badal. Badal itu artinya menggantikan. Di antaranya hurufnya ditulis waw tetapi dibaca alif. Itu bisa kita lihat di halaman 19. Halaman 19. Halaman 19. Nah ini ibadah. Jadi riba dibacanya dan kita batu sautnya, kita huruf riba pakai alif, tapi marsumil khatnya riba dengan waw. Kemudian najata itu sama. Godata, zakata. Miskatu. Manatu. Hayatu. Ini bagian dari marsumil khatti, cara penulisan Al-Quran.
Kalau di bukan Quran tidak apa-apa diganti dengan alif. Tapi kalau ayat Quran harus itu seperti ini. Kemudian yang berikutnya siadah. Siadah itu Aneza tadi siadah itu tambahan. Hurufnya ditulis tetapi tidak dibaca. Seperti ulu. Dibacanya. Tulisannya ada waw. Waw ini pakai siper. Sipernya tidak berfungsi dibaca ulu. Kemudian ulaika, sabai dan selanjutnya. Ini bagian dari marsumul khatib. Ini yang diutarakan pada muqaddam dari bagian umum. Jadi sehingga nanti jadi kita yang membaca Quran ini tidak salah baca. Jadi tidak ada. Jadi huruf-huruf ini kalau dalam murasam usmani diberi tanda bulat siper itu tidak dibaca, itu maksudnya. Ini namanya siadah, tulis hurufnya ditulis tapi tidak dibaca. Nanti pada tekan lagi. Nah, ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Tinggal klik ini aja. Baik, Pak Kiai yang saya muliakan untuk saat ini, baik untuk rekan-rekan barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai berkenaan dengan adanya tauqifi dalam perkara tartibun nuzul begitu, bahwa itu menjadi petunjuk mutlak dari Allah bagi kenapa susunan mushaf itu sampai sekarang sampai ke kita bentuknya seperti itu. Jadi itu memang disusun berdasarkan tauqifi, petunjuk mutlak dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian juga barangkali ada yang mau bertanya mengenai tamamul kalam, sempurnanya kalimat dalam Al-Qur'an. Tadi juga Pak Kiai sempat menyinggung juga mengenai adab membaca Al-Qur'an tidak boleh membaca di luar dari urutan suratnya. Jadi urutan dalam salah satu adab membacanya harus sesuai dengan urutan suratnya begitu. Kemudian ada juga tadi bahwa banyak sekali ragam penulisan dalam Al-Qur'an dan itu tentu lebih dari sekedar susunan bahasa Arab, tidak seperti bahasa Arab pada umumnya. Ya. Artinya ini menunjukkan satu mukjizat yang luar biasa dalam Al-Qur'an sehingga cara baca itu tidak sama kadang dengan cara tulisnya begitu. Dan ini yang menjadi satu keunikan Al-Qur'an yang tidak bisa kemudian orang Arab sendiri tidak bisa memahami hal itu begitu. Termasuk tadi ada haraf-haraf muqatta'ah. Barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya mengenai materi-materi tersebut. Sambil menunggu barangkali Pak Kiai. Izin silakan. Kang Hasan mau tanya. Boleh Bu Rinin. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama urutan Al-Qur'an yang kita lihat di dalam mushaf itu memang sejak zaman Rasulullah sudah sempurna seperti itu ya Pak Kiai. Ya betul. Terus yang ingin saya tanyakan kembali pada zaman ketika Al-Qur'an diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu kan beliau itu kan terkenal dengan umi, tidak bisa baca tulis. Kemudian apakah ketika beliau mengajarkan kembali kepada para sahabat, di situ beliau memerintahkan menulis kembali Pak Kiai atas ilmu atau hafalan-hafalan yang sudah dikuasai oleh para sahabat. Yang ketiga, adab membaca Al-Qur'an, bagaimana hukumnya ketika wanita yang sedang haid. Nah, mengingat Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kitab suci. Lalu mengenai Hamzah Pak Kiai. Hamzah itu Bunda Ridin, ya? mohon sebentar. Bisakah kita membahasnya pertanyaannya satu persatu bisa? Iya. Satu persatu. Ya boleh, silakan Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai barangkali saya barusan tidak begitu menangkap pertanyaan Bunda Ridin, barangkali Pak Kiai lebih menangkapnya gitu. Tapi saya satu pertanyaan yang kemudian bisa berhasil saya tangkap adalah apakah ketika Rasulullah SAW menerima Al-Qur'an dari malaikat Jibril,
apakah kemudian saat mengajarkannya kembali kepada para sahabat itu kemudian ditulis gitu, Pak Kiai? Karena kan Maksudnya selama ini memerintahkan kepada sahabat untuk menulis. Karena kalau gitu. baginda Rasulullah itu kan beliau kita mengenal informasinya bahwa baginda Rasulullah itu adalah nabi yang umi yang tidak bisa membaca baca maupun tulis menulis. gitu. Namun Baik. dijaga oleh Allah, beliau bisa khatam lah gitu atas ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril ditransfer ke baginda Rasulullah. Namun yang saya tanyakan adalah para sahabat ini kan ada yang bisa baca dan tulis. Apakah ketika para Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, setelah para sahabat ini hatam, maksudnya menguasai Al-Quran yang sudah ditransfer oleh Rasulullah, kemudian disuruh menulis, gitu. Karena ini ada kaitannya, feeling saya, yaitu proses terjadinya Al-Quran dibukukan, gitu. Baik. Kita Baik, begitu kira-kira Pak Kiai. Ya, itu aja ya. Satu-satu aja supaya rinci lah. Kita nangkapnya boleh. Yang pertama, jadi yang tauqif itu susunan ayat. Yang tauqif itu susunan ayat pada tiap-tiap surat. Kalau susunan tartibul ayat, gitu. Jadi tartibul tauqifi. Kalau tartibus surah, sebagian tauqifi, sebagian ijtihad para sahabat. Tuh. Jadi supaya tidak terbalik. Iya. Yang kedua, yang merebak pada kita pengertian Rasulullah an-Nabiyil Ummiyi. Diartikan buta huruf. Sebenarnya tidak demikian makna ummi itu. Iya. Itu tidak demikian. Jadi tidak demikian. Nah, kita kembali kepada kosakata ummi. Ummi itu dari kata ummun, ibu. Dari ibu. Jadi sebenarnya ummi itu bukan buta huruf, ibu. Jadi tatkala orang tidak belajar dari luar, namanya ummi. Berarti buta huruf. Jadi dia itu logikanya, maknanya dia itu hanya dapat pengetahuan dari ibunya. Sedangkan ibu Rasulullah kan sudah wafat. Tatkala masih kecil. Nah di situ itu sebetulnya. Jadi yang dimaksud ummi itu bukan buta huruf. Rasulullah tidak punya kitab buku rujukan dan tidak punya guru. Itu maksudnya. Apa sebabnya? Guru langsung dari malaikat, dari Allah. Lalu perlu kepada siapa lagi? Semua ilmu dari Allah. Apakah perlu kepada orang lain? Tidak perlu. Kalau Nabi sudah berhubungan dengan malaikat Jibril, melenggang kepada Allah, tidak perlu kepada orang lagi, itu maksudnya. Iya. Nah itulah bahasa yang harus diluruskan. Jadi itu bukan buta huruf. Tidak perlu seorang guru, tidak perlu buku bacaan, tidak perlu bertanya kemana-mana, tinggal nanya ke malaikat Jibril, kepada Allah menjawab. Itu maksudnya. Iya. Kita luruskan itu. Jadi ya memang diterjemah buta huruf. Nah itu bedanya antar terjemahan mana yang sebenarnya. Jadi dari kata ummun, ibu, itu isu asalnya itu. Dia bukan buta huruf sebetulnya. Kenapa dari buta huruf diartikan buta huruf? Walau alam itu dari mana mulainya orang menerjemahkan dengan buta huruf. Bukan. Buta kan umyun. Di satu sisi kan beliau juga kan seorang pedagang, mustahil gitu. Ya betul kan. Betul itu. Yang berhasil, mustahil kalau umi makanya nggak dapat. Nah ini baru jelas. Saya mencari kata umi, keabsahan kata umi ini agak janggal dari jawaban-jawaban yang saya pernah dapat Pak Kiai. Nah ini dari Pak Kiai saya baru tenang. Baru secara ini kan. Terus yang lanjutnya Pak Kiai mengenai yang wanita haid. Nah, jadi sampai kepada sahabat, jadi Rasulullah kan dihafal. Itu dihafal. Sampai kepada sahabat pertama dalam bentuk hafalan. Sudah hafalan baru ditulis. Rasul menyuruh la taktubu anni ghairil Quran. Jangan kalian tulis selain Al-Quran. Jadi tidak akan tercampur Al-Quran. Makanya hadis tidak ditulis. Dan para sahabat yang itu cerdas-cerdas, yang muda-muda, Sabit, Masud, orang cerdas-cerdas, nah disuruh bisa dipahami. Yang nulis itu ditulis tadi pelepah kurma, di kulit unta. Karena
Mereka sudah ditulis, disimpan, dipetik, karena hafal Qur'annya. Itu satu. Nah sekarang gini, sekarang berkaitan dengan istri yang haid lalu membaca Quran ada dua. Istri yang haid itu yang tidak boleh itu adalah ibadah. Nah Budi, yang bersifatnya ibadah, istri yang haid itu tidak diperkenankan melaksanakan ibadah kecuali zikir. Zikir. Kalau zikir itu bisa. Jadi kesan bacaan Qurannya untuk zikir itu bisa. Bacaan Qurannya untuk mengajar itu bisa. Nah itu tuh bedanya di situ. Tinggal mana yang kita pakai ini. Apakah niat Apa Pak Kiai? zikir? Artinya tergantung niat Pak Kiai ya. Iyalah kan itu kan ibadah Kalau lagi belajar nambah hafalan nih Pak Kiai. supaya tidak lupa. Dibolehkan ya Pak Kiai? Ya kan mengingat hafalan supaya tidak lupa. Pokoknya haidnya sampai 1 minggu atau 2 minggu tidak baca bisa lupa. Ya itu bagian dari zikir. Zikir itu kan maksudnya baca Quran. Iya Pak Kiai. Jadi kalau di hadis karena Rasulullah SAW ahyan itu di sarah hadisnya sebelum itu baca Quran zikir Rasulullah. Nah itu ya baca Quran. Nah itu. Jadi tinggal kita niat mana. Ya kalau kita punya datang ke masjid lalu itikaf baca Quran ya itu yang tidak boleh. Oh iya betul. Kita maunya sedang haid lalu kita di rumah punya mushaf. Nah itu yang tidak boleh. Nah, kalau kita jadi kita sampai itu kan takwa itu ada 3 sebetulnya. Ada takwa fardiyah, takwa istimaiyah, takwa tasyriyah. Jadi mengajarkan bagian dari takwa istimaiyah. Kalau kita baca Quran di musola, di tempat sholat kita di rumah, atau itu takwa fardiyah. Ya ini yang tidak boleh. Bisa ya. Iya Pak Kiai. Terus yang huruf hamzah Pak Kiai. Nah, bagaimana? Huruf hamzah, mengenai huruf hamzah. Huruf hamzah, yang ditanyakan apa yang ditanyakannya? Huruf hamzah itu kan huruf hamzah ada kalanya dia sendiri, ada kalanya dia di atas alif, di atas wawu, di atas ya. Nah, itu ada maksud apa Pak Kiai? Itu kita jadi itu bagian dari marsumil khati. Itu bisa marsumil bisa tasbih, bisa tahmid, bisa ta'zim, bisa tafhim, bisa wadud, bisa waidun. Maknanya. Nah, sama seperti tadi, sama seperti ibadah dan siadah sama. Oh iya. Ya, jadi nanti masuk ke tafsir itu. Jadi para pembahasan mengurai apakah ini tahmid, tasbih, tafhim, ta'zim, wa'id atau wa'dun atau wa'id. Oh iya. Ya. Terus iya Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Silakan Kang Hasan dilanjut. Baik, terima kasih Bunda Ririn. Pertanyaannya barangkali yang lain ada yang mau bertanya selain Bunda Ririn? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Rita dari tim pengajar Syaraful Ilmi juga. Ya, alhamdulillah dengan selesainya diterbitkannya Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini, kita sudah mempraktekkan gitu. Memang untuk awal-awal uji coba itu agak masih perlu perbaruan gitu. Asik. Ya, masih asing. Nah, tetapi saya coba aplikasikan untuk anak-anak dulu dan remaja di sini untuk merubah metode pengajaran sebelumnya yang awal-awal sih saya memakai Iqra, terus memakai marhalah, metode Al-Barqi, Ummi, dan metode yang lainnya banyak sekali. Tetapi semua metode itu tidak menyampaikan kita kepada pemahaman Al-Quran. Begitu juga dari bahasa Arabnya. Ya kebetulan saya background-nya dari sastra Arab, tetapi sampai sekarang pun saya tidak bisa menjabarkan dari kaidah-kaidah bahasa Arab itu untuk disesuaikan dengan pemahaman Al-Quran. Baru 2 tahun ini saya belajar sama Pak Kiai. Alhamdulillah yang telah saya pelajari itu terang gitu, di mana posisi nahwu, sorob, terus nanti untuk fungsinya gitu.
fungsinya nahwu sorof itu untuk apa di ayat kalau apa untuk menentukan wakaf dan ibtida. Nah, ini kembali kepada aplikasi mushaf Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini saya praktekkan di anak-anak usia 3 tahun sampai 7 tahun, itu dibagi 2 kelasnya, dan usia 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, untuk anak-anak ini yang terbiasa dengan Iqra, itu untuk membiasakan makhrajnya yang sudah terlanjur keliru tertukar gitu, itu sekitar 2 bulanan untuk untuk disesuaikan makhrajnya sesuai dengan makhrajul hurufnya. Nah, untuk yang usia 8 sampai 12 tahun, alhamdulillah dari 3 bulan itu 2 bulan terakhir ini mereka sudah bisa membedakan antara membedakan makhraj, lalu harokat seperti fathah, kasroh, dhammah dan sukun. Itu kan di Muqaddam Mushaf Al-Waqi itu ada kitabatus shaut, ada kitabatul huruf. Nah, mereka sudah bisa membedakan cara menulisnya karena kita langsung cara membaca dan imlanya. Nah, untuk membaca ini kita fokuskan ke kitabatul hurufnya yang tanpa harokat. Dan Masya Allah, setelah dipraktekkan, kita tulis ulang yang tanpa harokatnya, mereka sudah bisa membaca yang tanpa harokatnya itu. Masya Ya Allah, seperti yuwaswisu gitu. Itu tidak ada harokat, tapi mereka mengerti. Terus dari abako, kita abako ini ada penjelasannya. Tentunya sedang disusun ulang oleh Pak Kiai. Jadi anak-anak usia 3 tahun sampai 7 tahun itu mereka interaktif. Seperti halnya begini. Contoh yang kalimat abako di dalam Qaidah Fathah. Nah, abako ini diambil dari surat As-Saffat ayat 140. Itu ayatnya id'abaqa ilal fulkil mashhun. Nah, anak-anak mengikuti dan mempresentasikannya lagi di hadapan teman-temannya. Selain melatih keberanian, mereka juga paham. Abaqo ini artinya lari. Nah, id'abaqa ilal fulkil mashhun itu diambil dari tafsir Al-Wasit. Ya, artinya ya, tatkala Nabi Yunus lari gitu ya. Kaumnya tanpa izin dari Tuhannya menaiki perahu yang penuh dengan penumpang dan bawaan, itu mereka hafal sampai satu persatu itu. Nah, alhamdulillah berbedanya ini perbedaan antara dulu saya mengajarkan dengan metode Iqra atau metode Al-Barki dengan metode Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini. Perbedaannya jauh sekali dan sangat cepat. Jadi 3 bulan ini anak-anak yang dulunya makhrajnya tidak beraturan ya, seperti alif dengan ain itu sama saja. Waktu membaca ghairil maghdubi alaihim harusnya alaihim, masih alaihim. Sekarang sudah terkondisikan. Karena tiap hari kita ulang-ulang terus dari Qaidah Fathah sampai sukun, Qaidah Fathah sukun. Kalau yang besar itu sudah masuk ke mad. Nah, di mad ini juga lebih mudah karena ada qaidahnya, ada juga. Itu ada penjelasannya juga. Jadi terangsang gitu supaya supaya mereka mau tidak mau gitu harus mengucapkannya seperti itu gitu. Jadi tidak ada main-main juga, mereka fokus. Dia mengatakan anak pertama lihat itu langsung tidak kembali. Mr. Adia mohon di mute dulu, ini Bunda Rita sedang lanjut. menyampaikan ini. Iya. Boleh saya lanjut ya? Boleh Bunda. Ya. Jadi Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini bukan hanya untuk pengajar, tetapi untuk orang tua siswa juga. Orang tua siswa dari mereka bisa mengikuti, kalau mereka bisa mengikuti, mereka bisa mengajari juga anaknya di rumah.
Jadi yang pengalaman saya dari membantu Pak Kiai menyusun sampai menulis ulang sampai menerbitkannya, yang Masya Allah saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari sana yang sebetulnya awal-awal kalau misalkan ada seseorang lah yang sudah punya background bahasa Arab, ini mah udah tahu gitu, tetapi setelah dikaji ulang banyak yang tidak tahunya sebetulnya. Karena kalau sudah disesuaikan dengan mushaf Rosa Musmaninya, yang belajar bahasa Arab pun belum tentu bisa memahami Al-Quran. Nah, ini pengalaman kemarin saya menjelaskan Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini kepada teman saya di Mesir. Beliau orang Mesir asli gitu ya. Bahasa Arabnya juga fasih. Saya cuman sekilas saja di dalam Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini terdapat berbagai pokok-pokok keilmuan. Yang pertama itu ilmu qiraat ya, ilmu qiraat ada tajwidnya, makharijul hurufnya, lalu ada ulumul Quran, ilmu balaghahnya. Nah, mereka juga kebanyakan orang Arab juga tidak mengerti dengan kaidah-kaidah seperti ini. Makanya saya mau share, insya Allah saya kirimkan ke sana beberapa eksemplar untuk dikaji. Nanti presentasi dari sini mungkin dari pengantarnya berbahasa Arab. Dan ada teman-teman juga ada di India, ada di Maroko, insya Allah ada di Australia juga. Nanti saya kirimkan Muqaddam Mushaf Al-Waqinya. Dan mereka itu sangat tertarik gitu. Jadi kalau di sini gitu ya, di sini tidak disupport, ini sayang sekali. Bisa jadi di luar lebih membutuhkan gitu. Betul. Jadi lebih banyak ini peminatnya, Bu. Harus ada bahasa Prancisnya nanti. Iya, nanti di-translate ke berbagai bahasa, karena memang kitabnya itu semua berbahasa Arab. Tidak ada bahasa lain selain bahasa Arab di sana. Jadi hanya pengantarnya saja nanti yang berbeda bahasanya. Tapi untuk kitabnya sendiri itu semuanya full bahasa Arab. Dan untuk ketika udah mencapai halaman terakhir di halaman 66 itu, nah kan di Iqra juga biasanya guru nanti setelah Iqra ke Quran. Metode Al-Barqi juga begitu. Ini mengantarkan ke Quran. Hanya saja metode itu hanya sebatas mengenalkan huruf dan bisa membaca saja. Betul. Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini dari lembar pertama itu sudah ada qaidahnya, qaidah bahasa Arabnya dari sorob. Yang minimal sorob tuh banyak tuh, dari fathah itu udah fi'il semua, itu fathah fi'il semua, kasroh ada isim ada fi'il, sukun ada fi'il amr. Itu bisa bisa mengenalkan juga dari lembar pertama makhraj, bahasa Arab dan tafsirnya sekaligus dari lembar awal aja gitu. Masya Allah, betul Bunda. Seperti itu. Jadi malah lebih cepat. Awal-awal sih kenapa diulang-ulang terus gitu ya? Mungkin kalau yang lihat, tapi selama ini belum ada yang komplain gitu. Anak-anak nggak komplain itu dari bab fathah sampai bab sukun itu hari diulang-ulang selama 3 bulan dan tidak ada yang komplain karena mereka memang belum fasih mengucapkan makhrajnya. Ditambah lagi ketika menjelaskan mengenai kalimat-kalimatnya, contoh kalimatnya seperti abaqo gitu ya, bada'a. Nah, itu kan ada diambil dari potongan ayat-ayatnya. Nah, ketika mereka bisa mempresentasikan ke depan, itu luar biasa semangatnya. Mereka merasa tertantang. Akhirnya tidak ada kebosanan ketika belajar melalui Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini. Malah mereka sayang sekali gitu tidak hadir itu sayang. Ada yang terlewat pasti ya Bud ya, kalau tidak hadir itu.
Bu Rita ada rekaman pengajaran sama anak-anak ataupun majelis yang Bu Rita kelola? Halo Bu, ya, sepertinya ada trouble beliau. Oh, Pak Hasan ada. Kang Adia, saya mau bertanya satu, Kang Adia. Ke Pak Kiai. Pak Kiai pada surat An-Naba di situ kan ada amma. Kalau di eja dalam tajwid, ain, mim, sukun, fathah am, mim, fathah ma. Tapi kalau dari nahwu shorof kan itu amma singkatan dari an dan ma. An tentang, ma apakah. Itu bagaimana ya Pak Kiai? Itu jawabannya sederhana, Bu. Iya. Gampang. Sederhana. Ini kan belum diterangkan dalam Marsumul Khati. Kita baru badal. Baru badal ini. Baru sampai Indonesia ya. Di Marsumul Khati itu ada kaidah al-waslu dan al-faslu. Ada kaidah al-hazfu. Jadi di amma itu ada 3 kaidah. Ada 2 kaidah. Pertama al-waslu. Yang kedua al-hazfu. Al-waslunya an dengan ma disambungkan jadi an amma. Jadi nunnya diidghamkan pada mim. Itu al-waslunya. Al-hasfunya ma yang itu isi mausul, alifnya dibuang, al-hasfu. Itu jawabannya. Bisa. Ya, syukuran Ustaz. Iya. Sudah paham. Sudah berapa tahun boleh menunggu jawaban. Iya. Jadi ma-nya di situ bukannya istifham, Ustaz. Bukan amma, jadi amma tentang apa? Ya bisa istifham. Maksudnya ya bisa istifham tentang sesuatu bisa, tentang apa bisa. Kalau istifham, kalau berism tetap ada al-hasfu mimnya, alifnya. Oh, alifnya badal hasfu ya. Iya. Kan itu kan maknya matajub sebetulnya. Untuk artinya tetap tentang apakah bisa Ustaz? Iya, tentang apakah. Oh iya. Tetap. Kang Hasan kan tidak jawabannya amma yatasalun, tidak ada na'am kan. Iya betul. Tidak ada lah kan. Iya. Kang Hasan tadi tentang tartibun nuzul kan kata Kang Hasan di Kisop itu kan tartibun nuzulnya baru berdasarkan tartibun nuzul surat. Nah, jadi yang ditanyakan itu apakah misalnya nih ayat yang pertama itu kan Al-Alaq 1 sampai 5. Pertanyaannya tarikh yang menyatakan 6 sampai 19 itu turun kapan? Itu kan riwayatnya mungkin beda-beda atau seperti apa? Karena kan apakah kamarnya di kamar 1 Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian langsung menuju Al-Qalam. Al-Qalam selesai 1 sampai berapa? 68 ya. Ayatnya 30, sorry. Jadi maksudnya tarikh Quran yang tadi saya bilang taufiki itu di kitab apa rujukannya atau gimana? Karena kita pakainya Asbabun Nuzul Imam Al-Wahibi. Jadi gini, iya jadi yang tauqif itu tartibul ayah. Tartibul ayah. Kalau tartibul nuzul kan itu berdasarkan riwayat beragam. Oh, itu dia. Riwayat itu tidak akan sama riwayat itu. Karena Al-Quran itu kan ditulisnya itu kan sudah 200 tahun kemudian. Baik. Jadi makanya ada perbedaan ayat terakhirnya mana aja gitu ya. Iya. Karena yang terakhir ada yang bilang ayat tentang riba, ayat itu. Banyak riwayatnya tentang terakhir. Tapi yang penting itu tartibun nuzul nanti yang diperlukan itu dalam menetapkan hukum, istinbat hukum. Jadi kita baru contohkan satu, masih ada beberapa contoh lain lagi. Sebetulnya ada. Artinya berdasarkan asbabun nuzul dia. Ada riwayat. Itu di Kisop ada yang tadi Ustaz contohkan. Ya, karena itu kan dari asbabun nuzul. Ya. Baik, Pak Kiai, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan lain, sebetulnya saya ingin juga bertanya Pak Kiai ini. Mangga. Nggak boleh. Ini betul tadi yang disampaikan sama Bunda Rita, memang di sini di rumah ini Pak Kiai ada setidaknya berarti kalau masuk nih Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini ada 3 berarti.
saya dulu pertama kali belajar Quran ini, baca Quran, pakainya Muqaddam Quran Majid yang juz pertama, yang pakai metode Al-Baghdadiyah itu. Pakai. Jadi alif jabar A, alif jair U. Kemudian kemarin dengar Pak Kiai bilang, itu jabar dari mana? JR dari mana? PS dari mana? Ya, saya agak sedikit ulang-ulang, itu dari mana ya? Tapi kemudian yang saya alami, karena sempat berdebat juga sama istri, karena istri belajarnya pakai metode Iqra gitu, belajar bacanya. Saya bilang begini, itu belajar metode Iqra itu terlalu lama gitu. Jadi contohnya terlalu banyak begitu. Anak memang ngebiasain udah masuk ke Quran aja. Karena saya lihat di Muqaddam Quran Majid ini pembelajaran pola hanya berapa? 1, 2, 3 lembar. Enggak, 2 lembar pakai. Satu lembar 1 halaman jadinya. 1 lembar lebih 1 halaman. Jadi ada 3 halaman pembelajaran pola di dalam Quran Majid dan itu sangat efektif buat anak belajar baca. Tapi betul yang disampaikan Bunda Rita tadi bahwa metode belajar yang lain memang hanya mengantarkan pembelajar hanya untuk bisa membaca begitu. Tidak kemudian menghantarkan kita untuk memahami. Saya kemudian agak sedikit apa yang ingin ditanyakan begitu Pak Kiai. Ini kan di Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini tidak diterangkan kemudian prasyarat seorang mu'alim dari Muqaddam Mushaf Al-Waqi. Artinya kan tadi Bunda Rita sempat mention pas ngajarin ke anak-anak bagaimana cara nulisnya, di sini udah ada yang cara nulisnya. Tetapi untuk mengekspresikan pembelajaran melalui misalkan salah satu kata abako, ini tentunya ditunjang oleh oleh alat yang lain barangkali pakai ya. Ya. Artinya anak harus mencari dulu abako ini dari mana gitu loh. Terus nanti ya mereka harus ngumpulin dulu ayatnya. Karena kan setelah dicari ternyata tidak hanya berasal dari surat yang menceritakan kisah Yusuf itu, ternyata banyak juga yang kemudian mengambil kata abako ini. Begitu Pak Kiai. Apakah tentu dibantu sama aplikasi lain itu Pak Kiai dalam mengajarkan Mushaf Muqaddam Al-Waqi ini? Ya, jadi ini kan kita susun itu secara sistematis dan untuk memudahkan pada yang belajar dan mengajar. Jadi begini, jadi kata-kata itu diambil. Yang pertama kita sedang susun sekarang yang sudah selesai, alhamdulillah ini bahan untuk diklat. Udah selesai itu. Mungkin sudah dianggap selesai lah sebetulnya. Nah, kalau ini sampai 21 halaman kita pelajari sudah bisa masuk ke Quran kita. Sekedar untuk anak. Tapi belum masuk ke ibu-ibu yang dalamnya. Yang kedua kita siapkan juga tafsir penjelasan dari kata-kata di dalam Muqaddam itu. Abako, akhoro, bada'a begitu. Kita ambil dari kata pertama yang disebutkan di Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini kata-kata pertama pakai ya? Kata pertama itu Al-Quran itu. Semuanya kita ambil dari kata pertama yang disebutkan di Al-Quran. Lalu isinya kalau kita baca surat itu tentang akidah dan akhlak. Masya Allah. Jadi kalau kita mudah-mudahan kita bisa selesai tafsirnya bagi ustadz yang siap mengajarkan mungkin tidak perlu belajar buku yang lain, kitab yang lain lagi. Itu seserangkum ada di situ. Mau jadi khotib, jadi ceramah sudah cukup untuk itu. Nah, artinya kita masih punya banyak kelas pakai ya untuk kemudian memahami visi misi Mushaf Al-Waqi ini Pak Kiai. Karena ini kan hanya sekedar muqaddam Pak Kiai, dan kita memang kalau saya memposisikan diri jadi orang yang baru belajar Pak Kiai ya, untuk menyampaikan ini agak kesulitan juga Pak Kiai gitu. Karena memang tidak disampaikan dari tadi misalkan Pak Kiai ini latar belakang kenapa kemudian abako ini diambil jadi kata yang terpilih, itu tidak disampaikan bahwa itu adalah kata pertama yang diambil dari Al-Quran begitu Pak Kiai. Ya, karena kita ini kan baru ingat kalau ada yang bertanya. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Ya, kira-kira begitu Pak Kiai. Tapi ini luar biasa Pak Kiai, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran Pak Kiai ini. Amin. Jadi saya sangat tertarik ingin belajar ini. Kan ini dari Muqaddam kan ada mushafnya. Kita sedang menyelesaikan mushafnya dulu sampai 30 juz.
untuk diajarkan setelah beres muqaddam ini nanti masuk ke mushaf al-waqinya. Mudah-mudahan bisa diajarkan paling tidak SMP itu sudah belajar mushaf al-waqi. Nanti kita terangkan juga cara ngajarkan seperti apa itu mushaf al-waqi itu. Ya, mohon. Sehingga anak itu tamat kan itu 604 halaman. Kalau satu hari belajar satu halaman saja, 1 jam atau 2 jam, itu berarti perlu waktu 600 hari. 600 berapa tahun 600 hari? Nah, 600 hari diharapkan mereka sudah paham kandungan Quran. Itu maksud kita. Masya Allah. Nah, kita sudah beda. Dibentuk dengan karakter sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada instruksi, tidak ancaman. Jadi belajar sendiri, berangkat sendiri. Itu yang kita maksudkan itu. Betul Pak, betul. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doa ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ini niat baik Pak Kiai, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Kita sama-sama berdoa untuk beliau, dan ini menjadi salah satu hazanah umat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi tadi Bu Rita sempat mention jangan sampai di dalam ini tidak kemudian diperhatikan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Kiai ya diberikan kelancaran, keberkahan. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi mengenai apa yang tadi disampaikan sama Pak Kiai. Sebentar, saya baru masuk lagi nih. Bisa on lagi, barusan kehilangan jaringan, punten. Oh iya Bunda, ini Bunda Rita juga ya? Iya. Bu Rita, namanya Realme 6. Oh, boleh Bunda, boleh. Dilanjutkan Bunda, Mangga. Iya. Jadi melanjutkan yang tadi, mungkin udah pernah di-share sama Pak Kiai bahwa mushaf dan muqaddam mushaf al-waqi ini akan menjadi materi di pengkaderan calon ulama di MUI insya Allah yang akan dimulai insya Allah di bulan Maret 2022 insya Allah. Nah ya karena melihat dari guru-guru ya, kompetensi guru-guru, kemampuan guru-guru juga dalam menyampaikan keilmuan khususnya Al-Quran masih jauh sih sebetulnya. Jadi harus banyak belajar lagi, harus banyak menambah ilmu lagi, keilmuan lainnya gitu dilengkapi. Kalau misalkan di masjid baru mengajarkan tahsin, boleh meningkat kepada keilmuan seperti tadi ilmu qiraatnya, ilmu balaghahnya dan lain-lain. Nah, ini untuk aplikasi muqaddam mushaf al-waqi ini kita kan akan mengadakan diklat. Yang pertama masuk ke instansi, yang kedua ke lembaga-lembaga sekolah. Nah, kemarin sudah ada yang menyanggupi gitu untuk menyelenggarakan diklat di Sekolah Mutiara Bunda. Insya Allah akan dijadwalkan selanjutnya. Nah, karena ada beberapa sekolah swasta Islam yang mempunyai moto ya, kebanyakan sih ada visi dan misinya juga. Di sana ada kalimat membentuk generasi Qurani. Nah, saya suka nanya dulu nih, sudah ada belum gitu metode yang bisa membentuk generasi Qurani itu seperti apa? Jadi bukan hanya akhlaknya saja, tetapi faham kandungan isi Al-Quran atau hafalan yang diwajibkan kepada para siswanya supaya bisa dipahami juga gitu. Nah, keunggulan dari muqaddam mushaf al-waqi ini, setiap kalimat yang ada dicontohkan di dalam kaidah-kaidahnya itu ada pesan moralnya. Seperti tadi abaqo, itu kan artinya lari, kalau translate-nya itu lari. Nah, ini diambil dari ayat dari surat As-Saffat ayat 140. Nah, itu kan kisah menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan lari tanpa izin dari Allah juga, meninggalkan kaumnya ketika beliau berdakwah. Nah, untuk pesan moralnya ke anak-anak,
Jadi mereka dididik untuk tanggung jawab ketika diamanahi oleh orang tua atau diberi atau disuruh sama orang tua gitu. Jadi harus diselesaikan sampai tuntas gitu. Nah, itu salah satunya pesan moral dari setiap kalimat yang ada di dalam Muqaddamah Mushaf al-Waqqi ini. Itu sekitar kurang lebih 800 kalimat. Setiap kalimat ada pesan-pesannya tersendiri. Nah, itu dari contoh-contoh kalimat saja itu kan ada yang kisah. Kalau udah masuk ke toharoh itu masuknya ke fikih. Nanti menjelaskan mengenai najis, wudhu dan lain-lain itu di kalimat toharoh. Terus ada kalimat hadasa, terus ada kalimat adlama. Itu hampir semua ya sekitar 80%-an itu menjelaskan tentang akidah dan membentuk akhlak. Nah, ini sangat cocok sekali untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah yang sekarang anak-anak kan sudah mulai tidak terkondisikan selama pandemik ini dengan belajar di rumah jarak jauh itu udah sangat tidak terkondisikan ketika anak-anak sudah offline lagi gitu. Nah, ini bisa dimasukkan ke mau ke ekstrakurikulernya juga, tetapi akan sangat membantu para guru supaya meringankan cara membimbing akhlak para siswanya. Selain mereka akan dibina mengenai keilmuan dari pemahaman Al-Qur'annya. Karena ini kalau misalkan dikembangkan lagi, ini bisa dibikinkan suatu aplikasi untuk anak seperti kalau di bahasa Inggris sih ada, saya sering lihat itu ada Monkey Stories itu. Nah, itu aplikasi khusus untuk anak di mulai usia 3 tahun sampai 12 tahun. Itu Muqaddamah Mushaf al-Waqqi juga bisa dibikinkan aplikasi seperti itu. Selanjutnya untuk remaja juga bisa. Terus nanti ada aplikasi-aplikasi lain yang merujuk dari kitab Muqaddamah Mushaf al-Waqqi ini seperti untuk imlanya. Untuk imlanya juga bisa, bahasa Arabnya juga bisa, hanya dengan satu kitab saja. Jadi untuk memahami Al-Quran tidak harus banyak buku yang harus dijadikan referensi, karena sudah disusun oleh Pak Kiai sesimpel mungkin, sesederhana mungkin supaya bisa dipelajari dengan sangat mudah dan cepat gitu kan. Itu biasanya yang diharapkan oleh pembelajar pemula. Saya pinginnya cepat bisa gitu kan. Tetapi kalau metodenya tidak mengarah ke Al-Qur'annya langsung, itu akan susah dan memang gagal terus. Saya sudah dari tahun 94 itu sudah mengajar. Dan berapa siswa lah, ada yang private, ada yang kelas juga. Nah, tidak ada, ya saya merasa menjadi guru yang gagal gitu. Guru yang gagal karena tidak bisa mengantarkan visi misi saya sebagai pengajar supaya anak itu paham Al-Qur'an. Hanya sebatas bisa baca, tulis, sudah saja cukup. Jadi tidak ada pembentukan akhlak di sana, tidak ada pengenalan mengenai ulumul Quran, belajar fikih itu nggak ada. Jadi kalau sekarang saya mengajarkan Muqaddamah Mushaf al-Waqqi ini sangat-sangat asing sekali, dan kadang ada orang tua yang kritis gitu. Apakah kitab ini mengarahkan anaknya menjadi ekstremis atau kalau kasarnya mah nantinya takut jadi teroris gitu ya. Nah, itu kan pemikiran yang memang sekarang itu merebak di masyarakat. Nah, ini sebagai tantangan juga sih bagi kami untuk mengenalkan Muqaddamah Mushaf al-Waqqi ini. Memang butuh dukungan yang sangat sangat besar dari kita sebagai Muslim untuk mengembalikan yang pertama moral,
moral anak-anak generasi kita sekarang. Tapi kalau misalkan kalau orang tua mah itu mah tinggal diarahkan aja cara mengajinya gitu. Tapi yang penting itu generasi muda sekarang. Jadi Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi lebih luasnya itu memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kan bagaimana sih memahami Al-Quran? Faham itu apa? Mungkin karena dengan terjemah juga kan kita sudah ngerti, belum tentu gitu. Karena Al-Quran itu bukan hanya dibaca, karena di dalamnya juga banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Yang tadi Pak Kiai sampaikan juga banyak sekali yang kita masih bingung gitu. Saya juga masih bingung gitu ketika belajar sama Pak Kiai itu, ini tuh arahnya kemana. Ketika beberapa kali belajar, oh ternyata kenapa saya bingung, karena belum ada data masuk gitu. Belum ada keilmuan yang masuk. Kalau misalkan ilmu sorob nahwu dulu sih pernah belajar. Nah, jadi keingat lagi dan Pak Kiai bisa memposisikan apa yang telah saya pelajari itu di sini gitu. Jadi kita bisa mengukur diri kita sudah sampai level mana sih pemahaman kita terhadap Al-Quran. Apakah masih di ilmu aswad, atau di ulumul Quran, atau sudah masuk ke ilmu tafsir gitu. Diri kita sendiri sih itu yang bisa menilai gitu. Nah, ya untuk selanjutnya ya saya juga mohon gitu kepada rekan-rekan untuk senantiasa mensupport ilmu Pak Kiai supaya bisa berkembang, tidak hanya di daerah kita tapi bisa ke daerah yang lain. Mungkin untuk saat ini dengan diklat diklat yang sekarang sudah berjalan masih ada kebingungan, itu sangat-sangat wajar gitu, karena untuk memahami Al-Quran tidak bisa sekali, dua kali, hanya 3 kali diklat sudah paham, tidak. Itu harus berlanjut seumur hidup sebetulnya. Ini hanya pengenalan saja sih sebetulnya, diklat-diklat seperti ini. Mungkin kedepannya akan ada pembaharuan supaya nanti bisa tersampaikan ke semua jenjang. Jadi bisa dari masyarakat awam sampai yang berpendidikan atau yang memang sudah menguasai keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Muqaddam Mushaf Al-Waqi. Mungkin seperti itu. Baik, Bu Rita. Saya justru bertanya nih, Bu Rita sudah punya background bahasa Arab, sedangkan kami sendiri banyaknya memang dari umum ya. Saya sendiri dari bahasa Inggris. Dan tentunya kan perlu waktu yang panjang tadi memenuhi syarat atau kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk kita mengajarkan Quran ini. Tapi kan nggak membuat kita jadi mundur, justru makin semangat nih harusnya teman-teman. Dan ini tadi pertanyaan titipan nih dari Kang Hasan. Kang Hasannya mute dulu. Kaitan dengan ulul zaman, Pak Kiai. Jadi menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang panjang, dulu zaman. Penjelasannya seperti apa itu? Oke. Gimana? Ulangi lagi. Kurang jelas itu. Tentang dulu zaman. Dulu zaman. Waktu yang lama. Waktu yang lama. Kan ini pastinya nggak jadi muqaddam. Oh, penyusunannya. Iya. Kalau waktunya ini kan jadi waktu yang lama. Kita sudah merancang ini dari tahun 92. 93 lah, 94 tahun merancang ini. Ya, cuma dari merancang. Kan kita dengan perkembangan keilmuan dan teknologi ya kita alhamdulillah baru bisa sekarang kita tampilkan. Jadi kita 92 itu sudah merancang Muqaddam, lalu 2012 itu sudah mulai nyusun itu Mushaf Al-Waqi. Ya, alhamdulillah sekarang adalah sekarang bermasuk ke juz ke-18 kita tulis. Dan sudah kita ajarkan, sudah kita mulai ajarkan. Mudah-mudahan bisa merebak. Jadi nanti Quran itu masuk ke tiap-tiap rumah.
setiap keluarga maksudnya. Jadi keluarga Quran itu keluar betul-betul masuk ke rumah. Mudah-mudahan. Jadi antara anak, bapak, ibu, kakak dan adik itu pemahaman Qurannya setara. Kalau setara bisa jadi persaudaraan, bisa rukun. Nggak ada. Kalau tidak setara ada kesombongan. Kalau setara kan kakak tidak bisa sombong. Ada yang tidak bisa rendah diri. Nah itu. Bukannya bapak tidak bisa membanggakan diri. Sama, karena ada kesetaraan. Ini membangun kesetaraan dalam akidah dan akhlak itu maksudnya. Mudah-mudahan. Dan ini lanjutannya, kalau untuk tenaga pengajar, ya kita baru berharap sih, belum ada. Kita berharap MUI ini masuk lembaga yang bisa memberikan sertifikasi untuk pengajar. Jadi tidak ini kan kami berharap nanti akan bicara dengan MUI, kata MUI, supaya MUI ini memberikan melakukan diklat, lalu nanti memberikan sertifikasi. Ini Ustadz ini berhak hanya untuk tingkat apa, SLA atau SMP atau anak-anak dan sebagainya. Nah itu, tapi ini perlu waktu yang panjang karena kita juga MUI tidak bisa bertemu setiap hari. Mudah-mudahan. Ya itu Kang Hasan ya, udah ditanyakan. Silakan kalau ada tambahan. Oh enggak, mau dilanjut slide-nya nih. Kang Adia boleh minta waktu sebentar. Tadi saya tertarik dengan Bu Rita menyampaikan. Alhamdulillah. Iya Bu Rita, salam kenal. Saya Ira Bu dari Yayasan Literasi Data Quran. Bersama dengan Kang Adia mencoba untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan ya, khusus memang di Quran Software. Nah, alhamdulillah dengan adanya kitab Muqaddam Al-Waqi ini, saya melihat justru begini Bu Rita, yang tadi kata saya tertariknya bahwa orang tua dari beberapa muridnya Bu Rita itu seperti ada kekhawatiran bahwa apakah pengajaran dengan kitab ini menjadikan anak-anak mereka dalam tanda kutip ekstremis atau radikal gitu ya. Mungkin jadi ini sebenarnya dalam pemikiran saya setelah tadi Bu Rita sampaikan gitu, saya justru menjadikan ini satu peluang di mana selain anak-anak yang diajarkan tentunya dengan guru yang sudah mahir paham tadi yang seperti Pak Kiai sampaikan bahwa sertifikasi itu ke depan lebih baik insya Allah ya, karena memang sekarang ini Indonesia lagi gemar sekali bersertifikasi, bukan hanya ulama-ulama tetapi dari dunia profesional juga. Sebelumnya saya dari 2010 sudah ikut sertifikasi pada saat saya masih bekerja, itu sampai level yang lumayan sulit, berat ya menurut saya, tapi ya sudah dijalankan kan, memang itu ilmunya ilmu dunia. Nah, dengan kitab Al-Waqi ini justru saya jadi tertarik untuk juga membantu Pak Kiai dan Bu Rita mencoba memperkenalkannya kepada murid-murid TPA di dekat masjid saya, juga di sekolah anak saya di Al-Azhar ya, juga di Al-Azhar kan dari yang paling awal tuh taman bermain hingga sampai SMA-nya lengkap. Nah, ini di sini dengan kata-kata tadi bahwa orang tuanya pada khawatir, justru saya juga ingin mengajak orang tuanya juga belajar kitab Al-Waqi ini, gitu Bu Rita. Jadi mungkin nanti insya Allah ke depan bisa ada waktu, saya bisa bersilaturahim dengan Pak Kiai dan Bu Rita juga, apa yang bisa di sini untuk memperbaiki pikiran-pikiran orang tua itu yang khawatir tentang anak-anaknya, apakah ilmunya ini ekstrim atau radikal gitu. Karena menurut saya orang awam yang tidak pernah belajar di pesantren, tapi dengan melihat bagan silabus dari kurikulum yang buku yang Pak Kiai buat ini, dan atas juga bantuan dari Bu Rita ini luar biasa dahsyat. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah di usia yang sudah tidak muda lagi ini diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana ilmu ulumul Quran ini keseluruhan. Gitu, demikian Bu Rita.
Iya, baik Ibu Ira, salam kenal juga. Dan saya kan tidak hanya mengajar anak-anak ya. Sebelumnya saya mengajar para pengajar juga. Ada para pengajar, ada juga majelis talim seperti itu. Nah, untuk masuk ke pemahaman Al-Qur'an, memang mereka harus ada ketertarikan dulu. Nah, biasanya saya mengajarkan fikih wanita yang ustadz-ustadz ragab gitu, segan gitu untuk menyampaikannya. Biasanya dengan fikih wanita mengenai haid, nifas dan lain-lain, seputar wanita itu baru masuk ke pemahaman ini, ke pemahaman Al-Qur'an ini. Ya sedikit-sedikit, karena kalau perempuan yang memang seusia saya itu udah agak kurang tertarik untuk mempelajari Al-Qur'an lebih dalam. Jadi masih semangatnya itu tahsin. Kalau sekarang tahsin, sebetulnya tahsin juga belum masuk ke keilmuan Al-Qur'annya ya, masih ilmu saut, ilmu vokal, sama dengan belajar vokal yang lain. Nah, untuk membantu itu, jadi saya ini ada grup wali santrinya. Jadi anak-anak itu orang tuanya dibikinkan grup. Nanti di sana baru dikenalkan pengajian khusus untuk para orang tua santrinya. Nah, itu udah mulai nih, ada tertarik 1, 2, apa ini Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini gitu, apakah sama dengan Iqra? Ya, kita harus menjelaskan lagi sedetail mungkin, meskipun para orang tua masih pada awam. Memang di sini sekitaran tempat tinggal saya kebanyakan masih awam, meskipun kalau dilihat dari detailnya udah SS berapa gitu ya. Tetapi untuk keilmuan Al-Qur'an memang harus ada daya tariknya. Jadi tidak sampai ke tadi pemikiran yang salah satu orang tua santri yang tadi, bagaimana ini apakah nantinya jadi ekstrim atau tidak gitu ya, itu memang harus dijelaskan kembali. Nah, ini memang tantangannya ini sangat berat yang kami rasakan selama 2 tahun ini untuk sekedar menyusun Muqaddam sampai terbit sampai sekarang, mengenalkan Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini. Tetapi 80% lah yang telah kami kenalkan semuanya positif, alhamdulillah, semuanya mendukung gitu, bagus gitu kalau misalkan ini ada tindak lanjut ke depannya. Dan memang untuk menuju sesuatu yang besar memang harus ada dukungan yang besar juga. Makanya kami benar-benar bergerilya kemana-mana gitu ya, supaya tujuan dari disusunnya Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini bisa tercapai merata ke setiap rumah gitu. Jadi nanti Pak Kiai akan mengumpulkan para pengajar atau calon pengajar untuk disebarkan ke pelosok-pelosok, bisa di pelosok-pelosok dan masuk ke rumah-rumah. Karena kalau masjid itu kan sudah punya kebijakan masing-masing, punya program masing-masing. Kita merasa kesulitan, sangat kesulitan kalau pengajaran ini masuk ke masjid-masjid. Makanya kita mengambil area yang lain, yaitu mendiklat calon pengajar, meskipun awam sekali itu nggak masalah sebetulnya, Ibu. Jadi tidak hanya yang sudah punya background bahasa Arab seperti saya. Saya juga bahasa Arabnya sebetulnya benar-benar tidak terpakai gitu. Tidak terpakai ketika masuk ke pemahaman ini, pemahaman qaidahnya. Berarti yang kemarin saya pelajari selama beberapa tahun ini tidak mengarahkan saya untuk paham Quran. Jadinya dirombak lagi. Jadi bahasa Arab itu hanya sebagai istilah-istilahnya saja yang saya tahu, tapi fungsinya justru setelah sama Pak Kiai saya belajar seperti fi'il, fa'il, maf'ul bih, jumlah murokab itu baru sekarang, padahal dulu itu bertahun-tahun itu dipelajari terus gitu, tapi enggak, kalau tidak
masuk ke Qur'annya langsung atau contoh-contohnya enggak langsung ke ayat-ayat Quran itu sangat bingung sekali. Jadi memang ini Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini ya tidak perlu khawatir. Yang awam juga bisa. Ya kemarin-kemarin sih saya pernah mengikuti Pak Kiai. Jadi ada beberapa murid yang baru masuk Islam mu'alaf dan yang masih Nasrani. Nah itu udah waktu itu kita belum menerbitkan Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini, jadi masih belajar memakai tulisan tangannya Pak Kiai yang Mushaf Al-Waqi'i-nya itu. Nah karena di belajarnya itu pakai kitabatus shawt dulu, kitabatul huruf dulu, itu dia langsung bisa baca, padahal baru mengenal. Baru tahu itu alif, ba aja baru tahu, tetapi dengan Mushaf Al-Waqi'i-nya itu mereka bisa langsung baca, bisa membaca, terus bisa menyambungkan huruf-hurufnya serta mengerti isi itu. Jadi pas kajiannya menuju ke ayat surat Al-Baqarah ayat 29 ya Pak, 29 30 ya. Nah, mereka sudah mau Pak Kiai saya ingin sholat katanya. Ya kalau sholat harus syahadat dulu. Iya tidak apa-apa, saya benar-benar ingin masuk Islam. Awalnya niatnya sebetulnya mau nikah gitu, pingin nikah gitu. Tapi pas sudah belajar akhirnya niat-niat seperti itu sudah hilang dengan sendirinya karena merasa tertarik dengan isi Al-Quran yang surat Al-Baqarah itu gitu. Jadi jangan khawatir untuk pemula yang tidak punya background bahasa Arab atau tidak bisa, ini kosongan aja, tidak bisa membaca Al-Quran, belum mengenal huruf, tidak masalah. Itu bisa menjadi pengajar yang handal insya Allah gitu. Jadi ini diperuntukkan kitab Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini untuk semua kalangan. Itu yang 3 tahun juga, alhamdulillah sekarang itu makhrajnya itu lucu banget Bu. Jadi ketika mengucapkan makhraj itu yang betul itu, saya senang ngajar anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih lidahnya itu masih bisa dilatih untuk fasih gitu. Jadi mereka tuh seneng aja belajar makhraj gitu. Gurunya juga seneng, jadi nggak ada bosan-bosannya mengajar dengan kitab Muqaddam Mushaf Al-Waqi'i ini. Insya Allah ya seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Rita. Itu nyambung dengan pertanyaannya Pak Santoso barusan juga. Ternyata saya mulai dari usia 3 tahun ya Bu Rita ya mengajar. Maksudnya untuk murid-muridnya. Iya, jadi mulai anak bisa melafalkan meskipun huruf ro-nya masih lo nggak apa-apa gitu. Jadi, masih pada cadel di sini tuh, masih 3 tahun, 4 tahun, dan mereka itu diarahkan untuk membaca kitab yang ininya huruf-huruf yang tidak berharokatnya. Jadi yang disambung itu kan tidak ada harokatnya. Jadi yang berharokatnya kita tutup gitu, bolak-balik aja dia baca itu lalu diimlakan. Nah, terus di random ininya, kalimatnya di random, ternyata bisa gitu. Bikin slide-nya juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bu Rita. Berarti ya insya Allah nih nanti mungkin dengan berikutnya saya semangat banget nih Bu Rita. Jadi bisa online juga ya Kak Bu Rita kira-kira ini? Iya, insya Allah kita bisa online juga belajarnya. Untuk anak-anaknya ya? Iya, untuk anak-anaknya yang tidak bisa datang ke tempat, kita bisa online. Yang jauh itu anak-anak saya juga online juga untuk mengajar di anak-anak di Jakarta. Jadi siapapun bisa. Sudah berapa, mohon maaf Bu Rita, sekarang untuk Muqaddam Al-Waqi'i? Kenapa? Maaf. Trainer yang udah dicetak. Yang dicetak itu sekarang sudah masuk ke 2000 eksemplar. Bu, bukan itu orangnya. Ini orangnya akan kita habiskan dulu. Neng, ini Bu, jadi ini nanti ya. Maksud Pak Dia itu orangnya, bukan bukunya. Oh. Orangnya sudah orang yang dilatih gitu. Orangnya dilatih. Ya, untuk sementara ini kalau Pak Kiai kan masuknya ke penyuluh itu ada satu kantor itu ada 12 orang. Nanti kalau di MUI itu insya Allah banyak dan reguler gitu. Kalau sekarang memang masih terbatas. Bandung.
Ya, Kota Bandung. Kota Bandung. MUI Kota Bandung. Ya, untuk sementara ini masih di kalangan penyuluh dan guru-guru TPA. Terus ada majelis taklim juga. Terus nanti masuk ke sekolah sih. Ya, masih progres penjadwalan kalau sekolah. Maksud kami gini Bu Rita, kami kan juga di Kisop sama-sama gerilya ini. Kan kami punya trainer yang tunanetra, difabel netra. Di sini ada yang ikut juga namanya Dodi nih. Nah, dan Dodi pernah juga ketemu Pak Jena langsung Kiai di sini. Jadi maksud saya ini pun applicable ketika saya tanya ke kawan-kawan netra, kalian kalau cukup audio perlu modulnya nggak? Perlu Pak. Nah maksud saya satu saat Pak Kiai sama Bu Rita mungkin silaturahim aja bareng, kita di LDK juga kerjasama sama Pak siapa namanya Pak Isep, Ketua Balai Literasi Braille Indonesia yang di Cimahi Lewi Gajah Bu. Jadi ini kan kalau di convert ke Braille paling jadinya 2 jilid. Jadi kalau mereka kawan-kawan tunanetra mau belajar bisa menggunakan itu. Betul ya, Dodi ya? Bisa Dodi ya? Ada yang tunanetra di sini namanya Dodi Bu. Ada di peserta. Jadi ini Muqaddam Mushaf Al-Waqi ini Pak, kita sedang menyusun 3 buku, tiga lagi buku nih ya untuk pegangan. Jadi ada level 1, level 2, level 3-nya gitu. Nah, itu untuk penjelasannya. Penjelasannya ini sedang kami susun ini. Jadi masih panjang sebetulnya untuk melengkapi Muqaddam Mushaf Al-Waqi selain menyelesaikan mushafnya, karena memang ini kan satu paket dengan mushafnya sebetulnya, karena maka diterbitkan dulu yang Muqaddam Mushaf Al-Waqi bersama 3 buku yang menyertainya. Jadi yang pertama itu buku untuk level 1 Makhraj dan Tajwid. Yang kedua itu Makhraj Tajwid ada sorobnya ya, sorob nahwu. Yang kedua itu imla, buku imla. Yang ketiga tafsirnya. Jadi itu ada tiga buku lagi yang akan kami susun gitu. Untuk pegangannya. Betul ya. Karena kayak saya kepikiran juga berarti yang pengantar yang Ibu buat nih PowerPoint sebenarnya harusnya juga jadi ya supplementary material buat di kitab kan. Jadi orang dapat kitab, dapat juga PDF yang dijelasin Bapak ini sebenarnya. Atau ya kan gitu. Penjelasan. Jadi PowerPoint itu kita susun hanya untuk mengenalkan isi aja. Jadi daftar isi aja itu, belum masuk ke keilmuannya Pak. Kalau keilmuannya nanti mungkin ada berapa jilid lagi gitu. Makanya tadi pertanyaan dari Pak Santoso, apakah kita cukup menggunakan, kalau ngajar kan cukup menggunakan, artinya ini students book-nya lah ya kan, students book sama teachers book-nya. Kalau buku itu kan buku guru sama buku siswa. Yang Ibu bilang nanti ada buku penyerta, mungkin masuknya dia ke yang imla mungkin LKS-nya ya kan, atau buat bahan pengantar buat makhraj tadi, sifatul huruf dan sebagainya. Nah, kalau memang yang ini aja cukup buat yang kawan-kawan di Fabel Netra, maksud saya sekali lagi tadi kita sama-sama gerilyanya di trainer Quran dan juga kita pakainya software kalau kita. Jadi ini LDK ini untuk kenalinnya gimana ya? Jadi Bu Ira itu juga salah satu trainer kita di Kisop, tapi di Jakarta beliau di BSD. Ada Pak Santoso juga di Jakarta. Jadi kalau memang mau disinergiskan, sama-sama branding aja Bu. Kalau memang nanti boleh kita bareng, Ibu punya berapa trainer, kita ngukur gitu. Kalau memang sudah ada trainernya, kalau Bapak kan saya ngeri, maksudnya ini aja kita jadwalnya agak 2 pekanan, takutnya beliau sibuk kan gitu. Kalau emang sudah banyak kan saya nggak asa-asa gitu Bu jadwalinnya. Ya. Jadi memang Pak Kiai sedang mentrainer pengajar inti gitu untuk mendiklat
pengajar lagi. Nah, itu kan perlu apa ya? Perlu pemahaman yang cukup luas juga untuk menyampaikan, karena tiap pengajar juga cara menyampaikannya berbeda-beda, tetapi tidak menyimpang dari kaidah pokok yang disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau bersinergi juga bisa saja gitu. Hanya saja nanti ini kan sudah mencakup semua nih di Mushaf Muqaddam Musawwarah ini, dari kosakata, struktur kata gitu. Struktur katanya kan langsung dari akar katanya. Karena kalau misalkan saya mencari dari kamus, misalkan kata yaj'alu, kalau dari huruf ya itu nggak bakalan ketemu, tetapi kalau dari ja'ala pasti ketemu. Nah, ini di Muqaddam ini dijelaskan akar katanya masing-masing. Apalagi nanti di mushaf itu sangat-sangat lengkap sekali karena langsung berhubungan dengan Al-Qur'an. Jadi dari setiap ayatnya itu yang ada akar katanya, misalkan kana yakunu gitu. Nah, itu kan ada penjelasannya di bawah untuk kalimat-kalimat yang memang bukan asli, maksudnya bukan 3 huruf gitu, 3 huruf yang asli seperti kalau fi'il madi itu seperti fa'ala itu udah jelas, tetapi kalau kata huda, yahdi, nah itu dijelaskan kembali, itu kan kembali kepada akar katanya, akar kata yang memang disesuaikan dengan pemahaman Al-Qur'an. Kalau dulu saya belajar amsilah, namanya amsilah itu perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata yang ada di dalam sorob itu tidak masuk ke kalimat-kalimat yang ada di Quran. Jadi ketika saya mencocokkan wazan ini di Al-Quran, wah bingung sekali saya. Bingung sekali karena memang tidak terbiasa dilatih memakai ini memakai kalimat-kalimat yang ada di Quran. Nah, kalau Muqaddam Musawwarah ini udah kalimat Quran. Jadi kalau pas kita baca Quran ya minimal 45% udah ngerti gitu. Dari Muqaddam Musawwarah aja udah 800 kalimat, itu udah 800 kalimat contoh ayat-ayat Qurannya. Jadi kalimat Qurannya. Jadi pas nanti masuk ke mushafnya itu sudah terbayang gitu, seperti tadi aja anak-anak gitu ya, kalau udah masuk ke surat As-Saffat ayat 140 dia udah terbayang ini menjelaskan tentang apa ini abako ini gitu, belum bada'a, belum akhoro, belum yang lainnya gitu. Nah, ketika memahami Al-Qur'an itu ketika membaca satu ayat yang maknanya itu menceritakan, misalkan menceritakan tentang haid aja, dari surat Al-Baqarah ayat berapa sampai berapa, itu dia sudah terbayang ini, oh ini surat ini ayat ini sampai sini menjelaskan tentang haid, nanti beda lagi kan, nanti menjelaskan tentang nifas, ini menjelaskan tentang orang-orang munafik gitu. Jadi kebayang isi Al-Qur'an itu gitu. Nah, tujuannya seperti itu disusunnya Muqaddam Musawwarah ini. Nah, kenapa ada ilmu shorof dan nahwu itu untuk menentukan di mana selesainya gitu, maknanya itu selesainya di mana ini, di ayat keberapa ini gitu. Nah, itu masuk ke ilmu nahwu shorof yang korelasinya dengan wakof dan ibtida itu, kapan kita memulai, kapan berhenti. Nah, berhentinya kan kalau Rosam Usmani sudah ada tanda wakofnya. Ya seperti itu. Jadi banyak bapak aja bisa. Ini kok gini sih Pak? Langsung ke arah Enggak bisa baca mula. Ini buat pemula belum bisa baca Quran sama sekali. Enggak susah. Ya. Silakan Pak, langsung. Kita sudah di 11.27 ya di timernya. Kang Hasan sudah aktif lagi? Ini baru pengantar di halaman slide-nya di halaman 2 ya.
Masih ada banyak. Bagaimana Kang Hasan? Nyambung kan? Nyambung kan? Dilanjut aja Pak, slide selanjutnya Pak. Ya, Klik yang sama. buka berikutnya. Jadi kita selesai itu ulumul Quran bagian pertama. Lanjutkan ke ilmu lughah. Ilmu bahasa. Ilmu bahasa ini ada 3 pokok bahasan. Jadi 3 pokok keilmuan sebetulnya. Pertama, sorof, itu tentang kosakata. Ini perlu. Yang kedua, nahwu, itu struktur kata. Ketiga, balaghah. Balaghah itu maksudnya untuk memahami maksud dari kata itu. Balaghah itu. Jadi sampai ke tujuannya itu. Sekarang kita di sorof. Di sorof itu. Sorof itu kosakata, pola kata. Pertama ada yang ini kalau kita belum bisa memahami sorof, bisa jadi tidak akan paham mana Al-Quran. Sebab di sorof itu ada dua kuncinya. Pertama, satu berbicara asal kata. Jadi satu kata itu berasal dari berapa huruf? Yang pertama ada yang berasal dari 3 huruf. Yang kedua ada yang berasal dari 4 huruf. Ada yang 3 huruf. Nah, itu. Di muqaddamah ada 3. Yang pertama ada 3 huruf yang namanya mujarrad tanpa tambahan. Ada 3 huruf yang dengan tambahan. Yang 3 huruf tanpa tambahan itu di muqaddam al-waqfi itu ada tulis tuh. Dari mulai 4, 5, dan 6. Ya, jadi yang ada fathah seluruhnya itu di batas seluruhnya. Yang kedua ada fathah di tengah-tengah kasrah. Kemudian ada yang awalnya dhammah tapi fathahnya di akhir. Itu di bagian pertama halaman 4, 5, dan 6. Itu pola kata. Dari mulai abaqat. Ini masuk ke nanti masuk istilahnya yang 3 kata itu. Baru ada yang ada tambahan itu nanti pada pembahasan sukun. Di sukun dulu itu ada kalimat, ada yang 3 kata dengan bertambah. Bahkan lalu berikutnya yang 4 kata itu juga ada di sukun, di bab sukun. Lalu yang 4 kata ada yang 4 kata tambahan, ada juga di sukun. Nanti kita lihat saja. Ini yang 3 huruf, yang 3 kata. Yang 3 kata yang semuanya fathah. Itu. Ini halaman 4, 5, dan 6. Tuh. Yang semuanya fathah ini hubungannya dengan ilmu selanjutnya dan dengan kaidah selanjutnya ini disebutnya itu kaidah fi'il. Fi'il itu maksudnya aktivitas. Jadi kita menerangkannya dengan mudah. Jadi ini dari yang 3 huruf itu semua maknanya adalah semua yang fathah semua itu menerangkan tentang aktivitas. Dari mulai abaqo akhir itu aktivitas semua. Dan yang aktivitas disebut fi'il. Fi'il. 1. Semuanya itu, jadi tatkala kita memahami aktivitas, otomatis ada pelaku. Nah, itu 1.
Kemudian yang berikutnya yang di halaman 6-nya itu ada kasrah. Kasrah ini sudah mulai di situ ada kasrah. Di kasrah ini masih tetap ada yang 3 huruf. Hanya di sini lebih dibatasi lagi. Yang 3 huruf yang di akhirnya fathah itu tetap fi'il namanya. Jadi yang 3 huruf di akhirnya fathah itu fi'il. Jadi walaupun di tengah ada yang kasrah. Jadi kita sudah tambah pengetahuan kita. Pola fi'il itu ada yang fathah semua, ada yang fathah di akhir, lalu kasrah di tengah. Huruf yang kedua. Jadi, kalau masuk ke kaidah shorof, huruf pertama temannya fa fi'il, huruf keduanya ma'in fi'il, ketiga lam fi'il itu sudah istilah-istilah yang baku. Jadi itu mudah mengingat. Jadi di fi'il itu ada huruf tengahnya ain fi'il. Ain fi'il. Jadi ain fi'il itu ada yang fathah, ada yang kasrah. Itu pola pelaku. Pola aktivitas, pola fi'il. Pola fi'il itu bisa fathah ain fi'ilnya, bisa kasrah ain fi'ilnya. Itu yang benar. Lalu kasrah juga kita temukan pada kata ibila. Ibila bisa dibaca ibili. Lalu pada kata abadi. Nah, ini tidak banyak, hanya beberapa kata. Nah, yang kasrah di akhir, yang bisa kasrah di akhir, itu disebutnya isim. Jadi kalau kita masuk ke Quran, harus bisa memisahkan mana aktivitas, mana isim. Isim itu pelaku. Bisa jadi pelaku, bisa jadi objek. Jadi kita bisa membedakan antara fi'il dan isim. Tatkala kita masuk Quran tidak bisa membedakan antara isim dan fi'il, maka kemungkinan tidak akan paham isinya. Lalu itu dalam mana? Dalam faktor bacaan. Nah, jadi perlunya kita melatih huruf yang 3 atau 4 huruf kata dasar ini supaya tidak salah baca. Kita ada dulu. Sekot dulu, terus aja. Ada? Hasan? Ada di sini. Kang Hasan? Tadi udah saya ingetin jam 11-nya udah. Sekarang libur 11. Sudah 30 ini. Memang sampai 11.30 sih Pak. Nggak apa-apa, nanti ini dilanjut lagi sampai di ilmu logoh. Ilmu logoh ya, kita lagi nanti. Baru sampai kepada yang fathah. Yang fathah. Yang fathah, ya. Baru kita mengenalkan yang fathah adalah fi'il. Yang fathah semuanya fathah. Kayak fathah di akhir itu. Jadi pola fi'il itu bisa kuncinya 3 huruf. Yang pertama fa'il, yang kedua itu, yang ketiga lam fi'il. Jadi kunci fi'il itu pada huruf yang kedua. Jadi ada fi'il wazan pola fathah ainnya, ada fi'il yang kasrah ainnya. Nah, itu dulu. Kalau kita bisa membedakan itu, insya Allah bisa memahami Quran. Insya Allah. Ini masuk ke ranah pemahaman. Ini saya lagi ngelihat punyanya Pak Jenal udah dikasih terjemahnya tuh sama disakalin nanti belajar. Jadi ini LKS juga ya. Iya. Kita SMS dulu, kita lanjutkan lagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kembali ke Tairah, udah waktunya udah azan juga. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Kang Adia, terima kasih banyak Pak Kiai. Hatur nuhun pisan, barakallah. Semoga Pak Kiai selalu sehat dalam lindungan Allah. Insya Allah sebelum kita akhiri ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan doa kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Hingga ketemu lagi di 2 pekan berikutnya ya Pak Kiai. Sehat terus. Buat Bunda Ririn, Bu Rita, Pak Kang Hasan, Kang Dodi,
sama Pak Santoso. Barakallah, kita ketemu lagi di 2 pekan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 20 kan? Ya, maksudnya peserta turun. Isi buku. Ya mungkin ada sebagian. Kelihatan nggak sih peserta di sini? Ada berapa orang? Kelihatan, Pak. Sebenarnya kalau tidak ikut, ketinggalan.